Oke. Ya, di Bali itu lagi-lagi saya ikut cabang lomba karya tulis ilmiah dan berangkat secara tim. Tapi kali ini memang sudah benar-benar dipersiapkan dengan baik karena udah dapat pelajaran dari yang sebelumnya, jadi kami sudah sedikit membawa bekal yang lebih gitu, dan memang konsep idenya memang sudah digarap dengan sangat matang dan sampai ke teknis presentasi, kemudian pokoknya semuanya sudah digarap secara matang, dan alhamdulillah di lomba kali ini bisa membawa pulang piala gitu. Waktu itu masuk berapa besar? Ya 3 besar. Juara dua. Juara dua. Oke. Juara 2. Iya, betul. Selama di Bali, apakah dengan kultural, dengan yang lain, apakah sedikit agak shock atau bagaimana? Gak ada masalah, nggak terulang kembali yang di Padang maksud saya. Oh, beda, udah sedikit terlatih, karena memang kalau untuk yang Bali sebelumnya memang saya udah dua kali ke sana, dan ini adalah saat itu adalah kali ketiga saya pergi ke Bali, jadi memang udah tahu sebelumnya gimana budaya di sana, gimana kita harus bersikap gitu, jadi persiapannya memang udah lebih matang gitu. Oke. Anyway, lomba-lomba yang diikuti itu tentunya seluruh mahasiswa kesehatan atau keperawatan se-Indonesia ya yang mengikuti lomba tersebut. Dan terpilihlah dari 2 kali kesalahan dan bisa diambil pelajaran dari sana, akhirnya di Bali nih dapatlah gitu, terbayar sudah gitu. Ini prestasi kami yang kami persembahkan untuk alma mater tercinta. Kira-kira gitu ya? Ya, betul. Betul. Dan yang di Bali itu saya paling suka di Bali sih, karena pada saat itu banyak sekali waktu luang, maksudnya ketika 1 hari acara sudah selesai, lalu saya berinisiatif dengan teman-teman tim itu untuk pergi melancong, karena kami tidak pengen melewatkan momen yang sangat berharga ini, jadi kita main gitu bareng-bareng sampai malam, sampai beberapa tempat pariwisata di Bali semuanya kami kunjungi. Siap. Ini tips ya buat adik-adik yang mungkin sedang kuliah ataupun yang akan masuk kuliah. Kalau Anda pengen boloslah dengan cara yang terhormat gitu. Dan kalau Anda ingin jalan-jalan dengan cara terhormat gitu. Dibayarin pula gitu kan. Maka apapun keilmuan, terus belajar, jangan patah semangat. Gitu ya. Kalau saya tuh nyebutnya elegan gitu. Kita jalan-jalan dengan cara elegan. Oke. Diizinkan oleh kampus, disupport oleh dosen-dosen. Pulangnya kita masih bawa piala, tentunya ada fee yang kita dapatkan secara ya mungkin kalau secara finance mungkin tidak terlalu ya lumayan cukup lah untuk tim gitu, untuk kita bukan bilang membayar capek ya, tapi untuk kita mungkin makan-makan atau yang lainnya gitu. Dan lagi selain kan ada fee jika kita bisa dapat juara. Nah, itu ketika pulang itu fakultas saya itu juga sangat mengapresiasi gitu. Jadi selain dapat uang pembinaan dari kejuaraan itu sendiri, ketika pulang kita masih dapat uang insentif gitu. Jadi bagi mahasiswa yang lomba kemudian bisa mendapatkan juara, ketika pulang itu kita mendapatkan insentif sesuai dengan tingkat kejuaraan kita. Ada misalkan juara 1 dapat berapa juta, juara 2 dapat berapa juta, begitu seterusnya. Nah, itu yang kita daftarkan juga, dan kita dapat insentif dan dapat uang tambahan lagi dari fakultas karena itu. Artinya kampus itu sangat support terhadap mahasiswanya yang berprestasi. Bukan menuntut, tapi kita punya karya. Ketika kita punya karya kita paling tidak dihargai oleh kampus, gitu ya. Karena
karena sedikit tidak kita juga telah berkontribusi terhadap kampus kita gitu. Selain di mana Ya, Anda betul. juga termasuk orang yang di podcast sebelumnya kita sudah bahas bahwa Anda adalah orang yang gratis kuliah dan dikasih duit tiap bulan plus sekarang jalan-jalan. Baik. Ya, jalan-jalan gratis. Oke. Itu setelah dari Bali tentunya saya rasa kalau kita sudah menjuarai seperti itu tentu tidak ada rasa bosan yang ada, malah yang ada ketagihan. Tapi mungkin yang Betul. membatasi adalah waktu. Kalau kita ingin jadi mahasiswa abadi mungkin masih bisa melanjutkan lomba, tapi nanti ada kriteria juga gitu. Dan tidak bagus juga kalau kita menjadi seorang mahasiswa yang abadi gitu. Selain Indonesia sekarang, itu kan udah ya paling tidak dari ujung barat plus ujung barat itu di Aceh ya, Andala selalu ke timurnya agak mepet-mepet Bali, terus ya mungkin belum sampai di yang sana lah ya, agak timur, Lombok ke sana-sananya mungkin belum ada kesempatan, belum ada yang buat mungkin lomba itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah katanya pernah keluar negeri, itu biayanya gratis juga gitu. Iya. Jadi tadi sebenarnya setelah dari Bali itu masih ada dari Medan, Oh masih iya, ada ke oke. Medan, Medan, kemudian ke Medan, Medan. Pontianak, Lanjut tapi dulu it's cerita okay, yang it's okay. Medan. Oh, lanjut. Medan, Medan. Enggak, Kalau ada yang menarik, nggak apa. Itu di semester berapa ke Bali itu? Sorry, dari Malang itu semester berapa posisi itu? agak lupa sih. Yang paling saya ingat itu yang ke Medan, karena ke Medan itu posisinya pada saat itu adalah semester akhir. Oh, Saya semester sedang akhir. mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Berarti Sama, kalau di Bali, mungkin waktu di Bali itu sekitar semester 4 apa 3 gitu ya, 4 atau 3. Lalu sorry, di Bali mungkin ya sekitar 4 atau 3 atau 6 lah, sebelum sebelum 6 lah ya. Sebelum 6 kira-kira gitu. Kalau di ya, Medan itu yang semester 7 apa 8 gitu? 8. 8. Oh, karena sistem perkuliahannya agak padat jadi harus sampai semester 8 ya karena sistem blok Iya, kan? betul. Memang Nah, blok, saya sistem blok jadi 8 oke. semester. Kalau sistem blok itu memang agak susah kita mau untuk wisuda di semester 8 gitu. Resiko anak kesehatan begitu. Iya, Oke, lanjut. betul. Medan. Yang tadi di Medan. Jadi pada saat di Medan itu adalah saat-saat di mana semua mahasiswa seangkatan saya sedang genting untuk mengerjakan skripsi. Sudah ada yang ujian proposal. Mhm. Pokoknya semuanya ambisi untuk menyelesaikan skripsi. Mhm. Sementara saya pada saat itu karena sedang istilahnya dilanda kebosanan untuk mengerjakan skripsi. Ya tentunya setiap Jadi orang punya kebosanan dalam mengerjakan skripsi gitu, apalagi ya, revisi lagi, revisi hari ini belum tentu sama dengan ya, revisi besok gitu, karena selalu ada terbaru. Ya mungkin mahasiswa semester akhir itu akan merasakan hal yang sama tentunya gitu. betul. Oke, kebosan dengan urusan Tapi skripsi. ya itu lalu saya kepikiran, wah ini gimana caranya aku bisa lari dari bukan lari tapi sedikit menghilangkan kebosanan tapi dengan cara yang elegan gitu. Paling tidak Istilahnya refresh lah kalau ya. ya istilahnya kalau istilah apa ya Istilah kasarnya pribadi. gitu istilah kasarnya itu pengen mangkir dari skripsi tapi dengan cara yang elegan gitu. Nah, akhirnya pada saat itu ada event ini langsung saya ikut ini. Nah, lalu oleh beberapa teman itu saya digoblok-goblokin dong. Jadi bilang kamu istilahnya gini, kamu tuh gimana sih ini tuh lagi skripsian tapi kamu tuh malah jalan-jalan malah lari lagi sana sini gitu. Uh, Tapi iya, jadi itu memang apa ya, motivasi saya itu memang supaya ketika dosen pembimbing itu menanyakan, "Kamu kok nggak pernah konsul? Kamu kok nggak pernah
bibingan lagi gitu kan, saya bisa jawab, "Ini Bu, saya lagi, ngerjain lomba," gitu kan, lebih elegan gitu. Nah, Oke, ini adalah alibi-alibi yang terstruktur ya. Oke, baik. iya betul. Tapi Mungkin ada beberapa hal mungkin tidak untuk dicontoh yang seperti ini. ya Artinya betul. ingin refresh tapi ingin refresh dari skripsi dalam jangka mungkin 1 minggu 2 minggu gitu ya untuk fokus dalam hal. Cuman ada bagusnya juga memberikan kontribusi kepada alma mater, tapi yang saya salut juga tidak lepas dan tidak lepas dari tanggung jawab bahwa Iya, itu tepat. saya mahasiswa akhir dan saya harus mengerjakan skripsi, harus selesai juga tepat waktu gitu. Nanti kita cerita bagaimana selesai tepat waktunya gitu. Sekarang ceritakan dulu gimana tuh sampai di mana lombanya, di Sumatera Medan Utara, Medan. Medan. Berarti di Iya, Universitas Sumatera Utara. USU. Terima Iya, kasih betul. USU sudah membuat lomba ini. Oke, lanjut. Aduh, iya. Ya, jadi memang untuk peserta lain dulu juga dari adik tingkat, jadi kebanyakan jadi, saya sama satu orang teman saya lagi, 2 orang, itu, Mhm, satu-satunya senior gitu, yang tim yang berangkat tuh satu-satunya yang paling tua tuh kita gitu. mhm, Mmm, pada saat di sana, ya seperti biasa, waktu itu ide sudah digarap dengan matang juga, tapi emang nggak terlalu matang karena di samping kita juga ngurus skripsi, kita harus, mikirin tentang lomba gitu. Jadi memang, mhm, fokusnya ke cabang 2 banget gitu. mhm, Tapi alhamdulillah pada saat itu, presentasi berjalan lancar, meskipun ada beberapa hal yang kurang karena memang dari segi persiapan tidak sematang pada saat di Bali gitu. mhm, mhm. Tapi alhamdulillahnya kita bisa membawa pulang piala pada saat itu. Jadi Oke. tidak sia-sia gitu, kita mangkir dari skripsi untuk jalan-jalan gratis ini dan pulang membawa piala, jadi nggak sia-sia gitu. Oke. Alhamdulillah. Artinya setelah skripsi itu digarap, tapi ada kesibukan lain yang bermanfaat juga Ya, dan tidak lepas dari apa namanya, dari skripsi gitu. Ya oke, pelampiasan yang positif, bukan pelampiasan, tapi lebih kepada refresh untuk 1 minggu 2 minggu, lepas dulu, tetap membawa nama baik kampus gitu. Pulang juga masih ya lanjut masih untuk kerjain skripsinya. betul, pulang juga menghasilkan sesuatu hal yang baru mungkin setelah kita ngelihat jalan-jalan di Medan, nyobain duren yang apa sih Ya, terkenal tuh? betul. Duren Medan. Jadi Oh, duren pada saat Medan. di Medan itu juga suasananya itu sangat asik karena rektornya sana itu mengajak kita berpesta gitu. Jadi kita di sana dansa, bukan dansa tapi berjoget bersama ala-ala orang Medan gitu. Terus kita disuguhi duren dan kita disuruh makan sepuasnya. Kemudian kita diajak jalan-jalan ke Danau Toba, mengelilingi Danau Toba, lalu ya pokoknya banyak sekali hal-hal yang menyenangkan yang terjadi saat di Medan dan itu benar-benar refresh otak untuk nanti bekal semangat lagi untuk ngerjain skripsi. Oke. Gitu tuh, adik-adik semuanya ngerjain skripsi itu kalau mau jalan-jalan, jalan-jalanlah dengan yang elegan, bukan Elegan jalan-jalan tuh. dengan yang ugal-ugalan. Dan Kadang ini ada orang gratis. karena ada beberapa, saya tidak judgement bahwa orang-orang seperti itu, tapi ada beberapa mungkin orang-orang yang oke, saya ingin jalan-jalan sebentar saja, cuman kadang kebablasan, skripsi nggak kelar gitu, akhirnya jadi mahasiswa abadi lah gitu, kira-kira gitu. Oke, itu tidak perlu dicontoh, ya sedikit tidak ada yang bisa diambil dari seorang Zulfa Dwi Putri. Eh, dari Medan dapat pulang bawa juara, itu juara berapa di Medan tuh? Juara 3 kan? Oh, juara 3, masih belum Iya. juara 1 juga ternyata. Dan Belum, tidak ada itu juara. dan itu saya rasa lomba yang oke, ini persembahan terakhir saya sebelum saya menyelesaikan studi S1 saya di
FKKMK UGM gitu ya. Oke. Tapi setelah begitu tetap dong masih belum ada kepuasan bahwa ini hanya Indonesia doang gitu. Kepikiran nggak sih untuk keliling keliling dunia? Kok keliling negara sih? Jadi kalau untuk yang urusan ke luar negeri itu, memang pada saat masuk ke UGM sendiri itu saya sudah punya mimpi bahwa sebelum saya